وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia yang saya hormati yarhamkumullah. Judul khutbah kita hari ini adalah beragama adalah pilihan. Dan jangan biasakan berkata lau. Jangan biasakan berkata sekiranya, kalau, dan sebagainya. Kaum muslimin yang terhormat, Allah berfirman dalam Al-Quran dengan kalimat lau, tapi tidak diwujudkan oleh Allah. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina wa la yazaluna mukhtalifin. Surah Hud 118. Sekiranya Allah mau, sekiranya Tuhanmu berkehendak, niscaya Dia jadikan umat manusia ini satu agama. Tapi senantiasa manusia berbeda pendapat. Surah Hud 118. Kenyataannya manusia ini selalu berselisih, berbeda pendapat dan pemikiran, hasil buah akal masing-masing. Juga Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Surah Yunus 99. Kalau Tuhanmu atau sekiranya Tuhanmu berkehendak, niscaya akan berimanlah seluruh penduduk bumi sekalian. Apakah engkau Muhammad hendak memaksa manusia untuk beriman? Begitu Allah memberikan penjelasan. Berarti tentang beriman adalah pilihan. Mau Islam, mau kafir, mau beriman, mau ingkar, terserah masing-masing. Juga Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina nara. Katakan Muhammad bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Maka siapa yang mau beriman silakan, dan siapa yang mau ingkar silakan. Tetapi sesungguhnya kami siapkan bagi orang zalim api neraka. Dalam surah As-Sajdah ditegaskan lagi oleh Allah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah As-Sajdah ayat 13. Kalau sekiranya kami menghendaki, akan kami berpetunjuk setiap orang untuk beriman.
Tetapi kami sudah mengambil keputusan akan kami penuhi neraka jahanam dari manusia, dari jin. Berarti Allah sudah berjanji dan keputusannya. Allah menciptakan neraka dan untuk ditempati orang, jin dan manusia yang ingkar. Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur dari nutfah lelaki dan juga indung telur perempuan. Tapi kami berikan dia pendengaran dan juga penglihatan sebagai alat untuk bisa memilih. Dilanjutkan Allah dalam firman-Nya juga ayat 3 surah Al-Insan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan jalan petunjuk untuk jalan yang benar. Tetapi manusia, ada kalanya ada orang yang bersyukur kepada Tuhan, tapi adanya orang yang ingkar kepada Tuhan. Siapa itu yang bersyukur, siapa itu yang ingkar, terserah pilihan masing-masing. Petunjuk Allah dalam firman surah Al-Qasas 77, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah memberikan petunjuk. Tuntutlah, carilah kehidupan akhirat dengan nikmat yang ada pada dirimu. Tetapi jangan lupa bahagianmu dari dunia perlu juga perjuangkan dan pikirkan. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan lakukan perbuatan merusak di bumi ini, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Inilah petunjuk buat kita. Berbuat baiklah, berlombalah untuk kehidupan akhirat, karena dunia adalah tempat menanamnya. Sesudah meninggal tidak ada hak untuk menanam. Selagi masih ada di bumi, berusahalah kita untuk memilih kebenaran. Kaum muslimin yang mulia, yang saya muliakan, yarhamukumullah. Oleh karena itu, jangan biasakan berkata sekiranya, karena itu tidak akan pernah terjadi. Sekiranya aku orang kaya, saya akan sholat. Maka jadilah engkau tidak akan pernah sholat sepanjang engkau tidak menjadi orang kaya. Sekiranya anakku banyak, ada laki, ada perempuan, saya akan taat dan tunduk pada Allah. Maka akan jadilah engkau orang yang durhaka. Karena harapan itu tidak akan pernah terwujud. Dalam tata bahasa Arab mengatakan, laula imtina' lil wujud. Kalimat sekiranya itu adalah kalimat yang tidak pernah akan terjadi. Buktinya kita lihat di alam ini. Di bumi ini penuh umat beragama. Ada yang Islam, mukmin, kafir, munafik, Nasrani, Kristen, Yahudi, agama Sinto, komunis dan lain sebagainya.
Bukan tidak bisa Allah jadikan ini semua mukmin, tapi Allah tidak. Imtina' lil wujud, kata bahasa Arab, tidak akan pernah terjadi. Tetapi Allah sebagai pencipta, inna hadainahu sabila, kami sesungguhnya sudah memberikan jalan petunjuk untuk jalan yang benar itu. Modal kita ada akal, ada pendengaran, ada telinga. Begitu kita lahir mendengar, begitu kita lahir melihat, walaupun dalam proses alatnya sudah ada mata. Sesudah mata, akidah atau akal, dia akan berfungsi setelah melewati proses mata dan telinga. Oleh karena itu, jangan pernah berkata seperti itu. Kalau aku orang kaya, kalau aku sudah berumur 60 tahun, saya akan pasti taat sholat. Kalau saya. Nabi mengatakan, la taqulu law, fa inna law minas syaitan. Jangan kalian berkata sekiranya, karena kalimat sekiranya itu adalah buaya setan. Oleh karena itu kaum muslimin yang terhormat, tegaslah, pilihlah Islam sebagai agama kita, pilihlah iman sebagai akidah kita, pilihlah sholat sebagai penyambung kita berhadapan dengan Tuhan. Karena Rasul mengatakan, beda Islam dengan kafir hanya sholat. Kalau kita sholat, berarti kita di pihak Islam. Kalau kita tidak sholat, berarti kita di pihak luar Islam. Marilah tangan. Syekh An-Nawawi Al-Battal, dia mengatakan di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. 1.000 ayat untuk amar atau perintah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah maupun perintah mubah. Dan dalam Al-Quran juga ada 1.000 ayat untuk larangan. Larangan tegas, yakni haram, dan juga larangan makruh, dan juga larangan ghairah mahdah atau tidak tegas. Oleh karena itu, untuk melakukan amar perlu pilihan, laksanakan atau tidak laksanakan. Apakah kita termasuk kelompok yang melaksanakan amar dan nahi, amar ma'ruf dan nahi mungkar, melaksanakan perintah Tuhan dan juga meninggalkan larangan Tuhan? Ataukah kita memilih melaksanakan larangan Tuhan dan meninggalkan perintah Tuhan? Terserah kita. Pendeknya, kalau ingin selamat, patuhlah pada Tuhan. Kalau ingin sengsara, lawanlah Tuhan. Syekh Said Sabiq dalam kitab beliau Aqidah Islamiyah menyatakan, tempat kita ada 4, 3 sementara, 1 yang tetap dan kekal. Tempat sementara di perut ibu masing-masing, lamanya 9 bulan kurang lebih. Tempat sementara kedua, dunia, kita sedang berada di dunia. Pergunakan ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Tempat ketiga yang sementara, kuburan, barzakh. Di perut ibu sudah pasti dan sudah berlalu. Di dunia sekarang sedang proses kita masing-masing. Untuk kuburan menunggu ajal tiba masing-masing. Besok lusa pasti datang. Nabi Isa mengatakan hidup di dunia 3 hari, yakni hari yang lewat, hari sekarang,
hari akan datang. Yang lain sudah mustahil ketemu. Sekarang sedang berjalan memaafkan. Yang akan datang belum jelas. Nabi Isa alaihissalam bersabda, beliau dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Abu Zar mengatakan hidup di dunia 3 jam. Jam yang lewat, jam sekarang, dan jam akan datang. Yang lewat sudah berlalu, yang akan datang belum jelas, tapi jam kita sekarang bergunakanlah. Al-Ghazali mengatakan hidup di dunia 3 nafas. Nafas yang lewat, nafas akan datang, dan nafas sekarang. Yang lewat sudah tidak mungkin, yang akan datang belum jelas. Selagi bernafas, bergunakanlah. Demikianlah fatwa Imam Al-Ghazali. Semoga kita sadar untuk keselamatan diri kita. Marilah mendekat kepada Tuhan kalau ingin bahagia, karena tempat terakhir akhirat. Di akhirat kekal. Tempat yang sudah disiapkan oleh Allah ada 2, 1 surga, 1 neraka. Orang taat insya Allah ditempatkan Allah di surga. Orang yang ingkar akan tempatkan Allah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sepanjang hidup kita masih ada, mari kita pergunakan. Tinggalkan kalimat sekiranya, karena itu tidak akan pernah terwujud. Semoga kita terus berjuang, berusaha. Kita dibalas oleh Allah karena usaha kita. Usaha untuk baik atau usaha untuk buruk. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, kata Allah dalam Al-Quran. Bagi seseorang lah apa yang dia usahakan kebaikan, dan bagi seseorang lah apa yang dia usahakan keburukan. Keburukan tempatnya neraka, kebaikan tempatnya di surga. Semoga kita menjadi orang yang berbuat baik dan menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'anil azim wa hatta bi ibadah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an ashabi kharabati wa azwaji wa dhurriyyati wa atba'ihi ajma'in wa an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati ajma'in
وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.